Halo, selamat pagi anak-anak Ibu Guru. Selamat berjumpa kembali ya di PJJ daring kita. Hari ini hari Jumat tanggal 30 April 2021. Wah, ini sudah akhir bulan ya. Di bulan April kita akan memasuki bulan Mei. Jadi lebih semangat lagi belajarnya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Masih di tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, untuk itu tolong disiapkan dulu buku tematiknya. Pada slide ini tidak ada di buku kalian. Kalian perhatikan dulu ya. Pada gambar, kalian amati apa yang dilakukan Nina dan ibunya untuk menjaga keselamatan di jalan. Nah, ini Nina dan juga ibu. Ya, betul ya. Mereka sedang menyeberang ya. Menyeberang jalan di atas trotoar. Ini juga untuk menjaga keselamatan mereka karena mereka berjalan sesuai pada tempatnya. Selanjutnya, perhatikan gambar anak-anak dan ibu guru sedang berada di bus sekolah. Nah, bagaimana sikap Nina dan juga teman-temannya? Apa yang kamu lihat? Apa mereka tidak tertib? Tidak ya, pasti mereka tertib ya. Dilihat tidak ada yang jalan-jalan ya, hanya guru yang berdiri. Lalu tidak ada juga yang gaduh ya, bertengkar ataupun teriak-teriak. Itu juga tidak bagus ya anak-anak ya dalam bus atau memakai fasilitas umum ya seperti kendaraan, karena akan membuat suasana menjadi tidak baik ya, supir jadi terganggu. Lalu perjalanan juga tidak akan sampai di tempat tujuan lebih cepat ya, seperti itu. Nah, jika tidak menjaga keselamatan di jalan, apa yang akan terjadi? Ya tadi ya, akan terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Bu Guru juga pasti akan menasehati kalian. Selanjutnya, ayo menulis. Nah, kita akan belajar juga ya dari bahasa Indonesia ini, di mana memperbaiki ya kalimat sesuai dengan penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, adanya tanda petik ya anak-anak ya. Tanda petik disimbolkan seperti ini. Nah, kamu sudah belajar ya tentang huruf kapital di tema-tema yang lain. Nah, ini lihat contoh yang pertama, lihat tanda petiknya. Kamu mau kuki? Dia bertanya ya. Aku ambilkan ya. Bona menawarkan pada Kuki untuk mengambil buah itu. Perhatikan, setelah tanda petik di awal kalimat, kata kamu, K-nya harus huruf besar. Lalu setelah tanda koma ya, ada nama orang si Bona, B-nya harus huruf besar. Di sini juga sudah ada tanda petik. Ya Nana ya, perhatikan. Lalu yang nomor 2, hati-hati Tommy. Nah, setelah tanda petik ya, ada hati-hati, H-nya harus huruf besar. Selanjutnya juga dilihat ketika berjalan atau berlari kamu harus memperhatikan jalan. Pak Tani menasehati Tommy. Wah, di sini juga ada tanda petik, lalu Pak Tani, P-nya untuk Pak Tani, P-nya harus huruf besar. Selanjutnya dilihat, ayo mengamati. Nina berkumpul di sekolah pada pukul 6 pagi. Bus wisata Nina berangkat pukul 7. Bus diperkirakan sampai tempat wisata pada pukul 9. Nah, kita perhatikan ya penggunaan tanda titiknya pada kalimat-kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan bus nih. Di sini sudah ada ya nama busnya, lalu juga jurusan, jam berangkat, lalu tibanya. Nah, lihat nomor 1, perhatikan contoh nomor 1. Indah Jaya nama busnya, jurusannya Semarang ke Jakarta. Lihat penggunaan tanda titik ini memisahkan tanda waktu ya Nana ya. Tanda titik digunakan untuk memisah tanda waktu, boleh ya, bisa jadi ya. Bisa juga ya digunakan. Contohnya seperti pukul 8, pukul 9, pukul 10. Lihat 07.00. Nah, lihat di bagian tengahnya sudah ada pemisah tanda waktu dengan tanda titik. Tibanya 18.00. Nah, lihat contoh lain di nomor 2, 3, dan 4-nya ya. Selanjutnya, di sini juga sudah ada tabel ya, berdasarkan bulan dan juga banyak pengunjung. Perhatikan, 1 tahun 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
Perhatikan tabel ya, penggunaan tanda titik berdasarkan tabel. Nah, tanda titik ini digunakan pada bilangan ribuan juga ya Nana ya. Kalau ratusan tidak perlu tanda titik ya, hanya ribuan seperti 1100, 1600, 1700, 1300. Nah, masih ada lagi nih di sebelah kanan ya. Sampai dengan 2900. Nah, untuk tanda titik tidak digunakan pada bilangan tahun seperti tahun sekarang ya, 2021. Nah, 2021 ini tidak ada tanda titiknya. Cukup yang menunjukkan pada bilangan ribuan saja. Ya, Nana ya, perhatikan contoh dan diingat ya. Nah, kita juga dapat membuat kalimat berdasarkan tabel ya. Berdasarkan tabel nanti ada tugasnya di tematik 2H. Selanjutnya ayo menulis. Nah, kita ingat kembali tentang kalimat tanya. Kita udah belajar loh di subtema yang sebelumnya. Dan juga dengan rumus adik Simba. Ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Sekarang kalian amati gambar pada bagian samping ini. Kalian dapat tuliskan kalimat tanya ya. Misal menggunakan rumus adik Simba. Contohnya Bu Guru berikan ya. Siapa yang sedang menangis itu? Nah, kalimat tanyanya memakai kata siapa. Harus di awal kalau kalimat tanya itu memakai siapa ya. Lalu mengapa adik itu menangis? Nah, ini juga mengapa kalimat tanyanya. Lalu ada juga di mana adik itu berada. Nah, ini menunjukkan tempat ya. Ini juga kalimat tanya. Selanjutnya pada tematik 2H nih, tematik 2H kalian dapat buka pada halaman 85 anak-anak ya. Di sini ayo menulis, kalian perbaiki kembali. Ini masih salah ya penggunaan huruf kapitalnya dan juga penggunaan kapital sebelum tanda petiknya ya. Jadi ini tugas 1. Kalian perbaiki kembali tugas 1. 1 sampai 5 ya anak-anak ya, pada halaman 85 sampai 86. Selanjutnya pada pembelajaran 2 di sini kalian baca dulu nih teks yang judulnya pentingnya hidup bersih. Untuk menjawab ayo menulis pada halaman 89 menulis kalimat menggunakan huruf kapital dengan tanda petik. Nah, ini 1 sampai 4 saja. Tugas 2. Nanti kalian cari ya tanda-tanda petik yang masih salah. Ada nama orang di situ juga tuh Bu Guru lihat ya. Ini masih salah, kalian perbaiki. Kalian tulis kembali ya. Perbaikannya menggunakan huruf kapital dengan tanda petik. Selanjutnya dari pembelajaran 3 ini kita belajar tadi ya tanda titik untuk pemisah tanda waktu ya, misalkan tanda waktu. Lihat halaman 92. Di sini ada jadwal keberangkatan Adit ya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ada pukul-pukulnya tuh ya, di situ jam-jamnya. Jadi tugas ketiga pada halaman 93. Ayo lakukan, ini tugas 3. Kalian buat 5 kalimat ya. Ini berdasarkan jadwal kegiatan Adit. Perhatikan juga aturan penggunaan tanda titik yang benar. Tadi kan Bu Guru disampaikan tuh di awal ya. Sudah ada contoh-contohnya ya. Nah, misalkan Adit setiap hari Senin Adit berangkat pada pukul 05.30. Lalu di akhir kalimat harus ada tanda titik juga ya untuk mengakhiri kalimat tersebut. Itu tugas 3 ya anak-anak ya. Selanjutnya pada pembelajaran 6 diperhatikan di situ ayo menulis ya. Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di samping. Nah, lalu gunakan juga
kata tanya yang baik dan benar. Di situ sudah ada gambar, ada Elis, Julham, dan juga siapa itu tidak kelihatan wajahnya ya, sedang membersihkan perpustakaan. Ya, lokasinya adalah perpustakaan. Jadi nanti kalian tulis pada halaman 105. Ini tugas 4, membuat kalimat tanya ya beserta jawabannya. Cuman 2 soal itu anak-anak ya. Nah, bisa pakai rumus adik Simba tadi, masih ingat ya? Oke, baik anak-anak, di pembelajaran kita bahasa Indonesia sudah cukup ya. Tugasnya hanya ada 4, cuman sedikit-sedikit itu tadi ya. Jadi rangkuman kita pembelajaran dari bahasa Indonesia hari ini, yaitu huruf kapital ini digunakan pada huruf pertama petikan langsung, lalu juga digunakan kata pertama tanda petik. Nah, tadi contohnya adalah petik dulu ya, menjaga kebersihan rumah, bisa dilihat, lalu ditutup dengan tanda petik juga. Lalu tanda titik juga digunakan untuk memisah tanda waktu, seperti tadi pukul 7.00. Ada titiknya di tengah ya. Lalu tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah, seperti 1230. Nah, jangan lupa ya untuk bilangan ribuan saja. Lalu yang kelima, kalimat tanya selalu menggunakan tanda tanya, dan juga di akhir kalimat kita bisa menggunakan kata tanya. Ini diawali dengan kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, ketika bertanya itu rumus adik Simba. Oke, cukup sekian anak-anak dari pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ada 4 ya. Akan Ibu koreksi setelah selesai mengawas besok. Semoga pembelajaran kita ya hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya.